Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyadi, mahasiswa Universitas Indah. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila, yaitu materinya pengembangan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum itu, alhamdulillah, di hari Sabtu yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama kenikmatan sehat jasmani dan kenikmatan rohani, sehingga kita bisa dengan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran atau kegiatan perkuliahan ini, walaupun dengan tidak tatap muka langsung, walaupun dengan daring atau media online. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan ilmu teknologi di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda, yaitu telah dikenalkan sejak zaman Belanda, seperti kendaraan, transportasi, alat berkomunikasi. Oleh karena itu, pada saat masa Belanda, Indonesia dijajah sekitar 3,5 abad. Oleh karena itu, Indonesia sudah mengenal sedikit-sedikit ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diajarkan telah diajarkan saat penjajahan Belanda. Selain itu, pada kemerdekaan Indonesia ditunjang adanya pengembangan ilmu teknologi. Pada saat masa penjajahan Belanda memblok akses pengembangan, yaitu dari arah barat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sendiri mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sekolah-sekolah yang telah disediakan oleh Belanda pada saat itu, seperti SR atau disebut dengan sekolah rakyat. Disitulah pengembangan teknologi dikembangkan oleh rakyat Indonesia dengan cara melakukan eksperimen dan motivasi, sehingga negara Indonesia bisa mengetahui informasi dari dunia-dunia lain. Dan akhir kemudiannya Indonesia dapat merdeka karena dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam pengembangan teknologi ada hubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, saya akan membahas hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan teknologi pengetahuan. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang terdapat nilai Pancasilanya yaitu nilai ketuhanan, di mana dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi Indonesia harus dipikirkan dampaknya. Apakah dalam pengembangan teknologi tersebut memiliki dampak positif yang lebih banyak ataupun dampak negatif yang lebih banyak. Jika memiliki dampak positif yang lebih banyak bagi bangsa Indonesia, maka pengembangan pengetahuan dan teknologi itu wajib diterapkan dan dikembangkan di negara Indonesia sendiri. Peran sila pertama sangatlah penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus bertujuan kepada kebaikan dan dapat mengembangkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, dapat memberikan saran kepada para ilmuwan agar mengembangkan pengetahuan dan ilmu teknologi itu harus disertai di dalam jiwanya memiliki sikap moral dan tingkah laku yang baik, agar dalam pengembangannya bertujuan yang baik dan dapat mensejahterakan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena dengan di dalam hati para ilmuwan telah tertanam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ketuhanan. Di dalam hatinya selalu ada sikap baik, dikarenakan dengan sikap baik tersebut dapat mengembangkan ilmu pengetahuan semaksimal mungkin demi terciptanya masyarakat yang baik dan demi kemaslahatan masyarakat, bukan untuk merugikan masyarakat. Hubungan nilai-nilai Pancasila sila kedua dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan. Jadi dalam pengembangan ilmu teknologi
ilmu pengetahuan dan teknologi harus bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang ada di dalam bangsa itu sendiri, terutama bangsa Indonesia. Dalam pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi harus bertujuan ke arah yang lebih baik demi kemakmuran masyarakat, bukan untuk memecahkan masyarakat di Indonesia, di mana dalam pengembangan ilmu teknologi dan pengetahuan harus ditunjukkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, bukan dengan pengembangan iptek tersebut untuk memiliki rasa tidak adil, dan harus adanya rasa adil dalam pengembangan iptek tersebut, karena pengembangan iptek yang lebih luas dengan didasari nilai-nilai Pancasila dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Hubungan Pancasila yaitu sila kelima dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memiliki nilai dasar yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai keadilan bahwa dalam pengembangan iptek haruslah menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat semua, untuk bangsa dan negeri semua. Oleh karena itu, jika menciptakan suatu suatu pengetahuan dan teknologi harus berdampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia. Karena dengan adanya sila kelima ini, yaitu keadilan bagi seluruh Indonesia, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus bertujuan untuk kesejahteraan negara Indonesia, karena dengan keadilan bagi rakyat Indonesia itu dalam pengembangan iptek adanya pemerataan pemerataan pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena masih banyak di daerah-daerah dalam yang kurang perataan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pendidikan. Peranan Pancasila dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, Pancasila sebagai filtrasi, yaitu penyaring. Yang kedua sebagai tolak ukur. Yang ketiga sebagai alat kontrol. Pancasila berperan sebagai filtrasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peranan Pancasila yaitu sebagai filtrasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak serapan-serapan budaya-budaya asing yang harus difiltrasi atau harus disaring oleh 5 sila tersebut. Yang pertama itu sila ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga dalam sila persatuan, yang keempat kemanusiaan, dan yang kelima kerakyatan dan keadilan yang kelima ya. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus difiltrasi oleh 5 sila tersebut. Karena dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih banyak dampak-dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Walaupun dampak positifnya dalam pengembangan ilmu teknologi yang semakin canggih ini dimudahkannya untuk berkomunikasi, dimudahkannya untuk media belajar, media pembelajaran, dan gaya hidup manusia bisa diatur dengan pengembangan ilmu teknologi dan komunikasi. Selain itu ada dampak positifnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di kalangan kita yang tenar, yang sering kita tahu, yaitu banyaknya film-film yang tidak baik, yaitu film pornografi yang sangat merusak moral generasi muda. Oleh karena itu kan datang dari negara asing dengan teknologi yang semakin canggih, sehingga dengan adanya jaringan internet bisa mengakses dari media sosial, Facebook, Google, WA, dan lain sebagainya. Jika budaya-budaya tersebut tidak disaring, akan berakibat fatal dan akan merusak generasi muda. Oleh karena itu, dalam filtrasi ini, negara Indonesia dan pemerintah Indonesia seharusnya harus memblok konten-konten tersebut atau film pornografi tersebut, agar generasi muda penerus bangsa
tidak dipengaruhi dan tidak tercuci otaknya oleh film-film yang tidak baik untuk dia, dan tidak baik juga untuk diterapkan, dan harus diblok konten tersebut. Kedua, sebagai tolak ukur, peran Pancasila sebagai tolak ukur dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksud di sini adalah dalam pengembangan ilmu teknologi, dengan adanya peran Pancasila sebagai tolak ukur dapat menilai baik buruknya ilmu dan teknologi tersebut. Karena walaupun ada dampak positifnya, tetapi sering sekali terlihat dampak negatifnya. Contohnya yaitu tentang kemajuan ilmu nuklir. Ilmu nuklir tersebut dapat bertahan lama dan dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam militer negara Indonesia. Tetapi walaupun banyak dampak positifnya, tidak baik dikembangkan di negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan yang disebut dengan cincin api, negara banyak gunung-gunung, atau disebut dengan banyaknya cincin-cincin api, fire, sehingga tidak baik pengembangan ilmu nuklir itu di Indonesia, karena banyak terjadi letusan-letusan gunung di Indonesia. Sehingga jika pengembangan ilmu teknologi nuklir dikembangkan di Indonesia akan cepat meledak karena daerahnya panas. Selain itu, jika pengembangan ilmu nuklir diterapkan saja di Indonesia dengan situasi geografis yang tidak memungkinkan untuk perkembangan tersebut, dapat akan bisa berdampak negatif. Karena jika rusaknya nuklir, itu dapat menghancurkan peradaban yang ada di Indonesia, baik peradaban yang ada di Indonesia, sehingga pengembangan ilmu teknologi nuklir itu tidak dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu sangat pentinglah Pancasila sebagai tolak ukur. Walaupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu dan teknologi itu baik, tetapi jika menggunakan peran Pancasila sebagai tolak ukur dapat memilih dan memilah bahwa ilmu pengetahuan tersebut dapat dikembangkan atau tidaknya di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai alat kontrol dalam pengembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Jika tidak dikontrol akan terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pengembangan tersebut. Contohnya yaitu pembuatan hormon insulin dari daging babi. Memang sangat penting, sangat bernilai positif bagi orang-orang non-muslim, tetapi sangat tidak baik atau sangat penyalahguna pada sila-sila kedua, penolakan terhadap sila kedua terhadap ketuhanan yang Maha Esa bagi manusia atau orang bagi kalangan muslim, karena babi tersebut adalah haram dari segala apapun, organ-organ yang ada di dalam babi itu positif dikatakan oleh kalangan muslim yaitu haram, walaupun dibuat apapun dan dijadikan apapun tetap aja haram sesuai dengan nas dan hadisnya. Oleh karena itu, jika pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terkontrol, maka akan terjadinya penyalahan pengembangan tersebut, dan dapat memecah belahkan antara kaum muslim dan kaum non muslim. Walaupun itu baik, tetapi jika tidak terkontrol maka akan tidak baik berujung pulanya. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terdapat tantangan yang harus dilewati, karena setiap apapun dan langkah apapun tujuannya untuk memajukan dan mengembangkan pasti saja diiringi oleh tantangan. Adapun di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, perkembangan kapitalisme dan liberalisme yang sangat berdugaan mempengaruhi perekonomian di dunia, terutama negara Indonesia. Yang kedua, lemahnya apresiasi terhadap alat alternatif di Indonesia. Perkembangan kapitalisme yang merampas perkembangan kapitalisme yang ada di Indonesia dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena adanya sikap merampas, merebut
Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya tantangan-tantangan seperti perkembangan kapitalisme, penyalahgunaan kekuasaan, karena untuk memajukan diri sendiri dalam ekonomi, karena ekonomi Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila. Sangat parah dan sangat heran sekali apabila negara Indonesia dalam mengembangkan ekonomi tidak tahu dasar-dasar Pancasila ekonomi, sehingga tidak teratur dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan ekonominya. Karena ekonomi Indonesia, ekonomi Pancasila, di dalamnya terdapat asas gotong royong, asas kemanusiaan, asas demokrasi, sehingga jika dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi melawan perkembangan kapitalisme dengan mengedepankan ekonomi Pancasila, dapat dengan baik pengembangan ekonomi di Indonesia, sehingga tidak adanya kecurangan yang terjadi, dan dapat mensejahteraan bangsa Indonesia dalam menegakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ekonomi Pancasila terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dasar. Dasar itu terdiri dari ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pengembangan ekonomi Pancasila itu harus diiringi dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, karena bertujuan untuk mensejahterakan kemanusiaan yang ada di negara Indonesia. Itu nilai dasar. Yang kedua, cara untuk mengembangkannya itu terdapat pada sila ketiga dan keempat, yaitu untuk mempersatukan negara Indonesia dengan pengembangan ekonomi Pancasila yang semaksimal mungkin, karena dengan persatuan tersebut tidak hanya pemecah belah karena ekonomi yang tidak baik. Yang ke sila keempat yaitu adanya demokrasi, kebebasan untuk meningkatkan ekonominya masing-masing. Yang kelima, yang terpenting dalam tujuan pengembangan ekonomi Pancasila itu, tujuannya yaitu keadilan. Keadilan untuk apa? Keadilan untuk negara Indonesia, karena keadilan untuk rakyat yang ada di negara Indonesia. Karena dengan keadilan tersebut dapat terciptanya ekonomi Pancasila yang baik, yang dapat mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia. Tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kedua yaitu lemahnya apresiasi pemerintah terhadap adanya alternatif baru dalam pengembangan ilmu teknologi. Dengan lemahnya pemerintah untuk mengapresiasi kemajuan teknologi yang dijadikan sebagai alternatif baru, yaitu dapat bertentangan dengan kemanusiaan, dengan nilai-nilai Pancasila. Pada saat Menteri Iskandar, pada Menteri Iksan Dahlan menjadi menteri, terdapat penemuan yaitu mobil dengan tenaga listrik. Pada saat itu diajukan untuk dijadikan sebagai alternatif baru. Dalam itu tidak diperbolehkan, padahal dia tidak memiliki knalpot untuk alat pembuangan dan tidak menggunakan bensin, hanya menggunakan energi listrik doang, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat alternatif baru yang ada di negara Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam pengembangan teknologi itu dihambat oleh kurang adanya apresiasi pemerintahan terhadap generasi bangsa untuk memajukan negaranya dengan membuat teknologi-teknologi yang baru sebagai alternatif. Kurangnya apresiasi bangsa, kurangnya apresiasi pemerintahan, sehingga semangat yang ada di jiwa generasi muda dalam pembuat teknologi itu menghilang karena tidak adanya apresiasi. Sedangkan jika mobil listrik tersebut dijadikan sebagai alternatif, dapat mengurangi populasi udara yang ada di negara Indonesia. Populasi suara bisa jadi, karena kebanyakan kendaraan sekarang menggunakan bahan bakar bensin dan solar, dan asap tersebut, yaitu asap karbon monoksida, dapat merusak alam. Oleh karena itu sangat baik
alternatif jika adanya apresiasi Indonesia jadikan sebagai alternatif transportasi yaitu mobil dengan energi listrik. Dan pada saat nanti jika energi minyak bumi sangat langka, mobil alternatif tersebut bisa dijadikan sebagai mobil alternatif untuk bertransportasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai nilai dasar menjadi acuan berkembangnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena banyak ilmu pengetahuan teknologi dari luar dari bangsa asing yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila adalah sebagai acuan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar khas Pancasila dan integritas bangsa Indonesia itu tetap terjaga dan tetap utuh, karena negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang abadi dan tidak boleh terkotori atau tercampur oleh budaya-budaya asing yang dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Oleh karena itu Pancasila sebagai acuan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini kurang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.